ada hubungannya dengan tempat ini. Oh ya? Tempat terbengkalai ini? Iya. Apa hubungannya? Mereka yang kecelakaan berkumpul di sini, Mes. Dan setiap dari mereka punya kisah yang memilukan. Oke. Sering kau untuk makan korban. Berada tepat di jalur raya puncak, sebuah gedung besar di tengah hamparan luas rumput disinyalir sebagai sarang berbagai makhluk halus. Bagaimana tidak, gedung yang memiliki gaya arsitektur Romawi dari nampak keseluruhan dibiarkan terbengkalai dan kosong dengan rentan waktu 23 tahun. Dulunya mau dijadiin tempat hiburan, cuman ada penolakan dari warga. Tak hanya itu saja, gedung yang dulunya didirikan untuk menjadi tempat hiburan malam ini tak jadi dilanjutkan pembangunannya sudah mencapai 80% akibat adanya penolakan sejumlah ormas dan juga warga sekitar. Kini gedung yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 2000-an tersebut sering dikaitkan dengan beberapa peristiwa kecelakaan yang kerap terjadi di jalan raya depan gedung hingga tak jarang memakan korban jiwa, baik para pengendara sepeda motor bahkan kendaraan roda 4. Dia lagi istirahat, lagi duduk ke serempet gitu jadi meninggal. Lolos aja mobil sampai terbang ke bawah itu. Belum lagi kesaksian beberapa masyarakat sekitar yang menjadi saksi mata akan aura mistis dan angker. Seakan gedung tersebut menjadi hunian yang nyaman bagi mereka yang tak kasat mata. Ntar kalau misalkan udah hampir mau masuk maghrib, agak beda aja auranya di sini. Suka ada kelebatan gitu tuh, ada kayak ngelewat gitu. Kalau kakek-kakek nenek ini di belakang, karena mereka memangnya ininya di belakang. Di seberang ada suara cewek nangis. Saya nyebrang nyari apa Pak, sama sekali nggak ada. Kesan mencekam dan mengerikan makin dipertebal oleh sejumlah konten kreator horor yang mencoba mengungkap berbagai sosok makhluk astral yang tak jarang berakhir dengan fenomena kesurupan hingga tak sadarkan diri. Dulu mah pernah yang ini harimau yang datang. Sampai pada kabur yang ini juga. Iya, yang kur-kur ini uji nyali gini. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak peristiwa-peristiwa yang tersembunyi dari sosok-sosok yang tak pernah membiarkan gedung tersebut sunyi saat malam? Wow, besar banget ini gedung terbengkalai, nggak tahu dari kapan. Aku juga nggak dapat banyak informasi tentang gedung ini, tapi yang jelas sekarang kita ada di jalan menuju ke Cisarua. Dan anyway, ini dingin banget. Jadi dari tadi aku agak kedinginan. Rudy, karena aku nggak tahu informasi apapun, mungkin kamu bisa ngerasain sesuatu di sini. Aura mistis akan keberadaan mereka yang tak kasat mata mulai dirasakan Rudy meski baru berada di depan bangunan ini. Tapi Mes, Gimana? saya nggak merasakan di sini ada kegiatan apapun sih. Justru saya merasakan di sini ada kekacauan. Jadi kayak ada kecelakaan, Oh, kepiluan, dan karena di situ lain-lain. jalan ya. Ini kan pas di pinggir jalan besar nih. Maksud kamu sering ada kecelakaan di depan situ, Ruth? Betul. Dan kecelakaan di sana itu ada hubungannya dengan tempat ini. Oh ya? Tempat terbengkalai ini? Iya. Apa hubungannya? Mereka yang kecelakaan berkumpul di sini, Mes. Dan setiap dari mereka punya kisah yang memilukan. Oke. Sering kau untuk makan korban. Itu waktu subuh-subuh itu terjadi motor sama mobil dan orangnya meninggal di tempat langsung. Kenapa, Ruth? Oke,
ada bisikan-bisikan dari dalam. Terus kemudian ada suara Orang nyanyi. lebih ke nangis sih kayaknya. Oh. Kamu cek ke dalam sekarang? Rudi semakin merasakan sesuatu yang aneh akan keberadaan gedung ini. Tak memerlukan waktu lama, kami pun mulai memberanikan diri untuk menelusuri bagian dalam gedung. Meski akses masuk utama kami terhalang pelukarnya kayu yang ada. Lu tungguin. Ih, Rudi mencoba merasakan kehadiran makhluk astral yang bersemayam di bagian dalam gedung. Seolah masih menyimpan ribuan tanya. Rudi, emang bener ya? Ini tempat itu terbengkalai. Tadi waktu masuk aja banyak kayu-kayu yang ngalangin, jadi biar orang nggak ada yang masuk. Bener kata penjaga yang tadi kita minta izinnya. Kalau memang nggak ada yang pakai tempat ini lagi gitu. Lihat deh, ini aja banyak tumbuhan, udahan. Terus ini juga udah jebol semua atapnya. Ini mah puluhan tahun kali Rud gak dipakai tempatnya. Menurut kamu gimana? Rudi? Kenapa Rud? Ada satu sosok. Ada sosok laki-laki muda di sana. Hah? Gimana? Dia duduk santai di sana, di sebelah sana. Santai Tapi mana? di sini, Mes. Duduk di sini. Dia memang kelihatannya santai, tapi sebenarnya dia punya cerita pilu. Karena wajahnya sedih, Mes. Dia wajahnya itu seperti betul-betul kayak orang mau nangis, tapi kayak udah habis air mata gitu. Oke. Apa yang terjadi sama dia, Rud? Siapa dia? Hai, Assalamualaikum. Diajak ngobrol sama Rudi. Permisi, Assalamualaikum. Boleh bicara sebentar? Kakinya dia ini seperti ini posisinya. Dan kakinya menembus jerigen ini. Permisi. Rudi, coba tanya. Dia tuh siapa? Terus kenapa dia di sini? Suatu hari, ada seorang pria muda yang ingin jumpa dengan kekasihnya. Lama mereka nggak jumpa, berbulan-bulan. Mereka kangen satu sama lain. Kemudian dia ini lewat sini dengan sepeda motornya. Dan dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu kenapa bisa terjadi? Ada sosok yang membuat matanya tiba-tiba seperti buta sesaat. Tiba-tiba pandangan gelap. Dia hilang konsentrasi dan akhirnya janji itu tinggallah janji. Mereka nggak akan ketemu lagi selamanya. Tapi kekasihnya tahu kalau dia kecelakaan? Tahu. Beberapa saat setelah kejadian itu ada yang kabarin ke dia. Ya, seenggaknya kekasihnya tahu sih, Rud. Oke. Rud, tapi kenapa dia pilih untuk tinggal di sini? Di sini tuh tempat yang bersejarah buat dia. Karena memang cerita cinta mereka selesai di sini. Beberapa kali kekasihnya datang ke sini, ingin mengenang masa-masa pahit itu. Tapi ya percuma sih, dikenang juga gak akan jadi apa-apa, cuma bikin hati sakit aja. Dan karena itulah dia akhirnya stay di sini. Oh, jadi gitu ceritanya. Kasian sekali ya, Rud ya. Masih muda, udah
meninggal. Singkat sekali hidup ini. Oke. Rudi, dia ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu buat kekasihnya. Kan itu peninggalan mendadak kecelakaan itu. Sekiranya apa yang mau kamu omongin ke pasangan kamu